Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Segala puja dan puji hanya milik Allah Tuhan alam semesta. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan alam baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dibahagiakan oleh Allah, diselamatkan, diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi di Areza Podcast. Alhamdulillah hari ini saya kedatangan tamu yang termasuk istimewa, termasuk kakak sepupu saya, seorang ulama di Bandung, namanya Haji Anton Muhammad Sultan, kalau seringnya Kiai Haji Sultan Said Hidayatullah. Beliau salah satu pimpinan di pesantren Al-Musyahadah, dan banyaklah kegiatan-kegiatan beliau, ceramah-ceramah dan segala macamnya. Dan mungkin yang saat ini yang mau like, share, and subscribe di acara Areza Podcast, insya Allah rezekinya kita akan bagi-bagikan lagi kepada fakir miskin, anak-anak yatim, kaum duafa, orang-orang lebih susah di antara kita. Nggak lama lagi mau langsung sapa aja saudara AA, guru AA juga, panggilannya sebenarnya AA Sultan ya. Assalamualaikum Mas Sultan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, damang sehat. Saya alhamdulillah. Alhamdulillah. Hatur nuhun tos tiasa podcast orang saya. Alhamdulillah. Ya gitu, asa kagunya itu sebetulnya saya tuh jarang podcast. Oh gitu ya, jarang syuting maksudnya ya. Sultan, karena kita sudah mengikuti prokes tadi, sudah divaksin dan sudah di swab segala macam, dan kita sudah jaga jarak dan kita sudah bisa membuka masker. Jadi mudah-mudahan pandemi ini bisa lewat ya Sultan ya, bisa terlewati ujian-ujian kita ini yang luar biasa nih, perekonomian segala macam nih. Mudah-mudahan diangkat lagi sama Allah, kita dijadikan negara baldatun thayyibatun warabun ghafur ya. Jadi Sultan, saya kan mengenal Sultan itu dari kecil lah, lahiran lah ya, kita kan kakak sepupu kan, gitu loh. Nah Sultan, boleh cerita sedikit nggak Sultan ya? Sultan itu sekarang menjadi seorang ulama, seorang kiai, yang disebut Ustadz AA lagi kan. Semua orang sering datang ke Sultan bertamu, ingin mendapatkan pencerahan segala macam. Itu dimulai kapan, atau memang udah niat jadi kiai apa gimana sih? Oh gitu. Sebetulnya Areza itu sebetulnya sudah tahu. Jadi tapi mengalami masa-masa kelam nggak sih? Yang Areza tahu kan orang tua saya Kiai Muhammad Toha, ya ulama besar ya. Itu wah saya itu. Amin amin wah ya. Ini gimana proses hijrahnya Sultan itu, yang dulunya kan seorang pemain band juga, anak gaul juga gitu loh. Ada setitik cahaya atau keinginan untuk hijrah itu seperti apa sih Sultan? Boleh nggak berbagi sedikit? Sebetulnya tidak ada keinginan ya untuk menjadi seorang, sama dong kita ya, ada keinginan atau kiai. Iya. Biarpun papa saya kiai gitu, sama Areza juga. Ya waktu itu inginnya jadi musisi malah. Jadi musisi. Pemain band. Jadi kalau orang lain tuh melihat sosok ulama itu mau, kalau saya nggak mau waktu itu. Dan oh gitu ya. Iya. Yang saya cita-citakan ya jadi main sinetron misalnya ya, atau bintang tapi film. Ada bakat-bakat muka-muka pemain film ada kayaknya. Insya Allah film disebut aja di Bandung. Bukan dong, Sunan Kalijaga, ya, Sunan Gunung Jati, kan para waliullah. Kan Sultan termasuk pecinta para wali kan saat ini juga. Amin. Sultan juga diijazahin banyak salawat-salawat dari Guru Zaini yang di Martapura, Kalimantan ya kan. Dan Sultan kita berguru sama lah ya. Walaupun kita yang mulia ya, yang Papih Maulana Akbar ya kan gitu. Nah selalu membimbing kita nih gitu loh. Ya. Nah tapi kan sebelumnya ketemu sama yang sepuh itu Papih Gunafi Maulana Akbar ini, awalnya memang ada keinginan untuk hijrah atau gimana sih Sultan? Jadi gini, Dan, dulu saya tuh tidak bisa tidur malam dari kelas 3 SMP. Nggak bisa tidur? Tidur malam. Nggak bisa tidur malam? Dari kelas 3. Jadi melek terus? Mungkin melek terus ya. Iya, nggak bisa tidur malam itu sholat malam, enggak? Kadang-kadang waktu itu. Ini main buka-bukaan. Jadi saya berobat kemana-mana, Dan. Saya ke 1 tahun dokter. 1 tahun. Nggak sembuh? Enggak. 1 tahun herbal.
Herbal, obat tanaman. tanaman. Nggak ini juga. Ya, 1 tahun ini paranormal. Paranormal ada sempat. Kemana-mana seluruh Jawa Barat saya. Oh, sejauh barat. Saya Datangnya? putar. Iya, kalau misalnya saking karena saya sudah merasa tidak normal menurut hati. Setiap ada teman atau sahabat, saudara, ada nggak orang yang bisa nyembuhin? Karena saya udah nyoba dokter, herbal dan lain-lain, tidak normal gitu. Barangkali waktu itu saya temui paranormal itu hampir 28 orang. Apalnya 28 Banyak tempat sejauh barat itu. nggak beres-beres. Tak? Pengen bisa tidur normal gitu. Karena kan sesuatu yang tidak normal ya. Iya. Padahal Rasulullah kan sedikit tidur juga. Ya kan saya kelas 3 SMA gitu. Sampai ke kuliah 31. Bapak itu dari mana sih? Langsung gak ada. Maaf. Jadi suatu hari ada teman saya, teman SMA. Ya, ada teman SMA ini memang agak istimewa. Ya. Karena waktu itu mungkin dia punya ilmu. Dia pernah diserang orang 10 orang, dipukulin, tapi tidak pernah, tidak ada bekas. Malah yang 10 orang itu Kabur lah. 10 orang itu jatuh takut. semua lah, Oh, jatuh semua. Mental lah, bahasa Sunda mah. Nah, Mental ideologi. mental preman. Terus mau diteruskan atau tidak? Ampun Pak. Saya menghormati beliau kakak sepupu saya. Walaupun umurnya lebih muda beliau, tapi alhamdulillah beliau ini ilmunya mumpuni lah. Ilmu agamanya luar biasa. Ini Arija ini jangan terlalu memuji lah. Terus di suatu hari namanya itu Deden itu. Namanya Deden. Nah, suatu malam dia ngajak. Bilangnya teh Ji, karena saya kelas 3 SMP sudah haji kan. Wah, luar biasa ya. Di sini bilangnya Ji ke saya teh waktu itu SMA kelas 1. Bukan Jiji ya. Bu. Oh, itu mah Ji pakai kotor atau apa? Ya Haji, aku Pak Haji. Ini ada artis juga ini. Kenapa nggak ikut gabung? Ya, saya terusin dulu. Gitu. Tadi benar diomongin tuh. Terusin. Oh gitu. Ini saya pembicaranya menarik. Saya nimbrung aja di sini. Ya Allah, bawa kursi deh tak. Bapak ini Aduh, ya Allah, damang Kang Candi. Iya. Lumayan, alhamdulillah tadi orang ngaji. Nah, kebetulan sama kakak sepupu saya, ini guru saya juga. Beliau ini ngajar segala macam lah, agama, matematika. Oh enggak ya. Hitung-hitung duit Anda maksudnya. guru biologi. Jadi Kumaha terus? apa kabar Pak Sandi? Sehat? Tadi saya dengar lagi ngomong mental-mental gitu. Oh, mental, bukan musik Oh, metal itu mah. Ini mental itu tentang urusan hati, gitu. Jadi Asulton ini ceritanya dari 3 SMP sampai kuliah nggak bisa Tingkat tidur. 1, kebayang nggak hampir 3 tahun? Kebayang nggak pernah tidur. Mukanya jadi agak-agak hitam-hitam bawahnya. Biasa nggak tidur. Ya memang ini kurang tidur. Karena apalah gitu Pak. Terus gimana? Terus dengerin dulu, Kang Jani nggak apa-apa ya? Ya gini Om, waktu itu yuk kita silaturahim ke seorang psikolog, tapi seorang pelukis. Yang saya tidak nyangka, yang saya datangin setelah 28 orang saya kunjungi itu, yang ini menjadi guru spiritual saya. Tiba-tiba saya dibawa ke sana, Den. Itu di Jalan Kelenteng, di Sudirman, Bandung. Kan biasanya kita mendapatkan guru spiritual itu di pesantren. Iya. Kalau ini mah di tempat yang Di hutan, gitu ya. Kalau ini di Kelenteng ya, di Bandung ya. Di Bandung gitu. Padahal depannya wihara teteh. Di depan wihara itu betul. Iya. Ketemu sama beliau di situ. Dan saya tidak banyak berpikir, yang penting saya bisa sembuh dan normal. Iya. Tidur seperti anak muda biasa waktu itu. Oh, sempat muda ya. Bu, Anda sempat tua atau sempat? Kira ada tua terus. Bapak ini udah besar malu dong gitu. Oh, berarti kalau nggak bisa tidur dari dulu mah tugas-tugas PR mah selesai. Selesai dong, nggak juga. Bapak tahu dari mana?
Jadi kerjain teman saya. Tetap ya, Memang dari dulu saya jiwa pemimpin gitu. Oh, iya, benar. Nyuruh teman. Oh, jiwa pemimpin nyuruh-nyuruh. Nyuruh kerjain PR gitu Oh, kan gitu. Yo memang nggak gitu. Aspri. Yo pemimpin itu selalu melayani. Sebetulnya saya sudah tahu. Sebenarnya itu waktu itu maksudnya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun Iya. an ra'iyatihi itu Ya, ya, itu dari artinya? hadisnya ya. Jadi seorang pemimpin itu yang harus bisa melayani. Subhanallah. Melayani Masya diri Allah. sendiri. Tuh keluar baru dalilnya. Melayani orang lain. Oh iya luar biasa. Biasa bagaimana bisa melayani diri sendiri, melayani orang lain kalau belum bisa melayani diri sendiri. Iya. Jadi waktu itu ya singkat cerita beliau didoakan lah waktu itu. Didoakan. Akhirnya tidur. Ada perubahan besar. Ada perubahan yang Cepat ya, sangat instan besar. berarti ya itu? Jadi yang sebelumnya misalnya 2,5 jam, ini nambah 1 jam. Buat saya itu kan Bonus luar biasa lah. ya sesuatu Ya, yang kenikmatan. berharga ya. Berharga. Ada nambah 1 jam setelah 3 tahun. Oh, iya, kerasa. Jadi ya, tidak tahu mau menjadikan seperti ini sama Allah itu. Sangat tidak tahu. Dan waktu itu mengikuti guru kami itu saya pasien seminggu sekali. Jadi 2 tahun teh pasien aja deh. Oh pas ya. Iya. Bukan langsung nyantri. Kayak orang berobat lah. Ya, gitu seminggu sekali Nggak berobat. niatan menggali ilmu, Tidak tidak ada ada. niatan untuk ibadah. Saya sudah berpikir apa sajalah ilmunya, yang penting saya bisa normal tidur. Akhirnya setelah dapat, akhirnya bukan itu tujuannya apa? Disampaikan sama Ternyata sahabat. apa yang saya datangin ini bukan orang biasa. Ya. Ternyata adalah kalau menurut kami mungkin di pesantren seorang waliullah, kekasih Allah. Ternyata beliau ini Alhamdulillah. kalau kata Sunda mah nyumput di nucaan. Apa bahasa Indonesianya? Bersembunyi Ya. di dalam keterangan. Nah, keterangan majalah. Pertanyaan di bawah ini. Om Sandri suka ke Bodor juga selain Bodor gitu. Karena sekarang bandnya bercanda band. Oh, bukan serius. Bukan serius lagi. Waktu malam tadi sendiri ketawa itu. Oh iya. Eta mah ada dieur sih. Besok sudah nama teh seri ya. Terus Asultan akhirnya menemukan jalan akhirnya. Betul. Akhirnya mau mendalami agama dan akhirnya mau untuk bersungguh-sungguh lah, mujahadah bahasanya. Itu memang ada doa dari beliau atau memang ada keinginan sendiri disadarkan sama Allah, enggak nih gue udah harus waktunya nih gue nih bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Seperti apa sih Asultan? Sebelum ketemu sosok guru saya itu, saya tuh sebelumnya umroh. Barangkali kalau doa di Ka'bah itu mustajab. Iya. Sampai Tuh, saya ada yang ingat- lewat nih. Hah? Ini dekat Halim, buat kita ini dekat apa ya? Sebentar, Hussein. bukan. Ini Bandara Chicago. 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 Chicago bagus apa? Digantiku. Hussein Sassan Negara. Oh, saya di Bandung. Sekarang udah nggak ada. Sekarang bendaranya apa yang di Majalaya? Di Majalaya. Bukan ya? Bukan. Di mana sih? Nah ini bagaimana sih ternyata? Di mana sih bandara yang sekarang? Augi? Bandara yang di Bandung? Bukan di Majalaya, di Majalengka. Majalaya. Majalengka. Ya, apa? Ya Mas Haru. Oh, Sarung Majalaya mah. Itu kan saudaranya. Apa di mana? Menang-menang udah pakai sarung Majalaya ya. Allah. Ya Allah. Terus akhirnya menemukan itu. Ya, saya kan berdoa di Ka'bah. Ya Allah, sembuhkan saya. Itu. Setelah kepulangan. Jadi di Multazam tuh di berdoa. jam sampai saya pipi saya tempel ke Ka'bah. Jadi sunnah. Di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah itu namanya Multazam, ya. Multazam, Sultan, di ya. Multazam, betul. Di situ kata Rasulullah doa di situ paling dijabah ya. Betul, sesuatu. Dan akhirnya menemukan doa di situ, mungkin doa Al-Sultan juga kayaknya di situ ya. Yang pasti doa orang tua. Orang tua. Karena memang sangat disusahkan sekali ya. Oh gitu ya. Iya, papa dan ibu saya sudah lihat anak Laki-laki laki-laki satu. satu-satunya ada kelainan mungkin waktu itu. Iya, untung nggak benar-benar nggak kelainan ya. Kelainan hati. Sekarang kelainan jiwa Allah SWT. Allahu Akbar. Bapak jangan sosok. Ini podcast gitu boleh ngomong begini.
Aduh, Sultan akhirnya menemukan apa yang ditemukan sama Sultan itu ketenangan batin kah, atau lebih nyaman kah dalam menjalani hidup, atau memang sudah pasrah sama Allah, kuma Allah bahasanya. Nah perjalanan ini kan akhirnya Sultan punya jemaah banyak, sekarang punya majelis juga gitu kan, Majelis Sultan Said Hidayat itulah bukan namanya? Ya nurusin kakek kita. Oh, nurusin kakek kita. Oh, iya, ya. Pesantren Al-Musyahadah aja dulu ya di sini ya. Mudah-mudahan Alhamdulillah. kalau sudah memakmurkan yang ada, la azidannakum, maka aku itu tambah. Jadi kalau iya. bersyukur kepada yang ada, Allah tambah-tambahkan. nanti Allah tambahkan akan ditempatkan di mana yang lebih besar lagi. Wallahu a'lam bishawab ya. Amin. Ya doain aja. Insyaallah doa kita. Insyaallah. Saya bagian di Jakarta, Sultan di Bandung. Ya gimana saya di Bandung, di mana saya juga. Kang Candil juga hijrah ini dari Bandung kan, di Bandung, ITB seni rupa, Iya. akhirnya jadi musisi, akhirnya jadi penyanyi rock, Iya. akhirnya jadi bintang rockstar lah bahasanya. Iya. Akhirnya sekarang jualan koprok, jualan kopi, jualan burger, ya. Karena sekarang udah mulai hijrah juga, ingin memperbaiki diri. Boleh nggak kasih masukan lah buat seorang Kang Candil nih yang awal-awal nih kayak Sultan kan awal-awal tuh pengen menjadi lebih baik lagi, seperti apa sih? Apa diawali dengan keyakinan dulu aja aku masuk? Nah, sebenarnya agak ingin saya tanyakan dari Kang. Nah. Soalnya kan tadi ternyata Sultan itu tidak ada. Gini, bilangnya keinginan. Kang Sultan aja ya, jangan A Sultan. Oh ya. gitu? Kenapa sih? Kan sudah Areja. Nanti parfum ya. Sudah Areja di Areja, Sultan A dan banyak udah Kang aja ya. Oh Kang, Kang Sultan. Oh, Kang Sul. Ton. Nih kalau bercanda terus saya mah kabur. So kakaknya kemarin tadi, dia serius ya, lagi serius. Saya tahu dia band serius. Tapi berhubung sudah kayak tidak serius. Oh iya, bercanda sedikit lah. Sok, Jadi gitu kan. Jadi apa kan? Tadi ternyata pas saya dengar-dengar Kang Sultan tuh tidak ada niatan gitu untuk kan. menjadi ulama, jadi Kalau ustaz umumnya gitu. kan bahasa Sundana teh kabita. Oh iya. Kabita tuh senang ya, kalau jadi ulama senang. Saya itu pengen jadi kontraktor Pak atau pemborong waktu itu. Oh, Karena pengusaha lihat lah. Ustadz kan kebanyakan dikasih duitnya sama pemborong dan kontraktor. Aduh, malah saya mulutmu harimaumu ya. Oh gitu. Jadi Maksudnya termakan. mulutmu kayak harimau. Bukan, Den. Ada tuh jangan main orang lain. Ini saya biasa waktu zaman kecil bercanda terus sama beliau. Ini tuh miluan dari tapi tuan. Nah, kalau kepada ulama itu harus hormat. Iya. Harus Takdim apa takdim? Jadi hormat gak? Tetap ada. Hormat. Duduk. Kacau. Gimana sih? Kata harus hormat. Apa? Oh enggak gitu. Bukan, Pak. Bukan gitu, Pak. Bapak itu dari majelis mana, Pak? Hadirin, mohon maaf ini bukan bercanda, itu kadang-kadang bukan dari ide saya, bercandanya dari beliau. Semoga tidak mengurangi subscribe. Sultan, itu kasih tahu dong Kang Candil Jadi kemana? kesimpulannya begini. Jadi ngikutin cara maunya Allah apa gimana, kasih tahu dong. Ini kan hijrah, mau hijrah beneran nih Kang Candil teh bisa istiqomah kayak Sultan, kayak Kang Sultan kayak gini. Kumaha Kang? Gini, doa itu artinya kan permintaan. Tidak cukup hanya meminta. Allah menginginkan kita kerjasama. Ketika Allah menyuruh A, ya kita lakukan. Iya. Ketika Allah tidak boleh, ya kita tidak melakukan. Cuman itu doang sebenarnya simpel. Simpel doa itu. Itu kan ilmu takwa katanya itu mah, menjalankan segala perintah, menjadi Anda segala sudah tahu kenapa nanya saya? kan kasih tahu Kang Candil. Ini Gimana sih? Ya anak kan sudah tahu jawabannya, kenapa nanya saya? Maksudnya Tapi bagus juga lah. Mohon maaf pemirsa, ini sudah banyak bercanda. Kumaha Kang, lanjut Kang. Ya harus kerjasama. Kerjasama, Contoh, kan hablum minallah nata itu dirinya. Hablum minanas kumaha? jadi Apakah harus meninggalkan dengan seorang vokalis bandnya atau seperti apa?
atau keinginan-keinginan duniawinya tuh harus ditinggalkan, sebagai harus zuhud, yang bahasa zuhud itu meninggalkan dunia atau hanya dunia itu di genggaman. Mungkin Asultan lebih berpengalaman gitu loh. Asultan sendiri kan sudah mulai meninggalkan dunia, tapi sekarang biker juga taunya, ya kan? Kata siapa orang zuhud harus meninggalkan dunia? Enggak ya kan? Bukan. Nah, kasih tahu sama beliau, biar dia biar hijrahnya bener gitu Ya. loh, Asultan. Zahidan fid dunya wal akhirah. Zuhudlah kamu kepada dunia dan akhirat. Artinya apa? Ibadah kita semata-mata karena Allah, bukan karena ingin surga atau takut neraka. Itu satu. Kedua, zahid fid dunya, zuhud kepada dunia. Janganlah kau letakkan dunia itu dalam hatimu. Apapun profesimu. Profesimu mau presiden, mau RW, mau artis, mau penyanyi, mau pedagang, letakkanlah dalam tanganmu. Oh gitu. Begitu. Jadi kewajiban seorang Islam itu adalah tidak memiliki penyakit hati. Karena kebanyakan manusia setelah jadi itu Mengikuti hawa nafsunya. Allah yang membentuk dirinya itu sukses. Tapi memang harus ada kerjasama. Kita akan merasakan capek, merasakan panas, terik, berpuasa berbulan-bulan, kurangi tidur. Salah satu rukun mujahadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, Saum. adalah ada rukun mujahadah itu. Saum, menyendiri, mengurangi tidur, tidak berbicara. Berarti balik lagi dong ke sekarang. Gimana? Dulu nggak tidur, sekarang malah Karena nggak bisa tidur itu, Allah menyuruh saya mungkin untuk beribadah malam. Masya Allah. Ternyata Allah itu kan maha kuasa, Mas Candil ya. Kang, Kang Candil. Sunda dia. Oh, Sunda juga. Oh, keren Jawa Pak. Saya Jawa Tengah, Jawa Barat, sama sebetulnya. Sama-sama. Terus Jadi apa ya tadi? Anda tuh banyak nanya sih, Anda tuh gimana sih? zahidan fid dunya wal akhirah. Zahidan fid dunya wal akhirah. Nah. Zuhud kepada dunia, zuhud kepada akhirat. Jangan karena berbondong-bondong kita ibadah selalu dengan pahala. Kita berlari-lari ke masjid berjamaah karena melihat 27 derajat. Ya untuk kelas-kelas sudah orang dewasa malah berusaha untuk lillah. Ya. Kalau sudah lillah, dimudahkan semua. Kalau sudah lillah tidak lelah katanya. Ya itu ada peribahasa dari Ustaz itu seperti itu. Saya itu. Oh, Ustaz Bapak. Saya Bukan Ustaz. Kalau saya pakai sorban itu saya ya supaya kasepan. Karena Masih jauh ke soleh atau ya, makanya lawannya zuhud itu kan hubud ya. Hubud itu kan Cinta cinta dunia, dunia. betul. Makanya kata Rasulullah, hubud dunia rasulullah hotiatin. Cinta dunia itu pangkal dari kerusakan dan kesalahan lah bagi seperti itu. Tetapi yang disampaikan Asultan tadi, Kang Candil, bahwasanya zuhud itu bukan kita meninggalkan dunia, kita tetap ada dunia, tapi dunia hanya sekedar di genggaman kita, tidak masuk ke dalam hati. Kang Candil tadi rockstar gitu, sekarang rada melempem gitu bahasanya kan, itu kan urusan dunia. Jadi biasa-biasa aja gitu loh. Jadi tidak akan mengurangi cara ibadahnya Kang Candi kepada Allah seperti itu. Ya gitu. Alhamdulillah. Ini ayo kakak saya. Hari. Ayo kasih kursi. Tadi selewat ada kakak saya Ahadi ya. Itu kakaknya, jadi ada sepupunya juga Kang Sultan. Ini saya kan pakai rida ini. Kok panas? Gak ada AC ini. Kan AG ada sini. Oh, angin gelembung. Maaf ya. Nah, urusan dunia berarti nggak usah. Misalnya ini gayanya kieu ya. Iya. Ayeuna ya. Iya. Tapi ngadap Allah mah rada diadapnya rada baik, kemudiannya rada rapi, rada kumaha gitu Sultan. Buat Kang Candi ini kan kesehariannya kayak gini. Banyak nggak sih para wali-waliullah yang dandanannya memang tidak sesuai, nggak kayak gitu. Makanya kita bersort segala macam. Ada yang biasa-biasa kan banyak juga Sultan. Betul. Gimana tuh? Menurut pandangan Kang Sultan? Ya sudah, kembalikan lagi ke hadis Nabi bahwa aku tidak melihat rupamu, aku tidak melihat. Alhamdulillah. Kadang kapan? Alhamdulillah. Lanjutkan. Ini kedatangan ya. Alhamdulillah.
kedatangan kakak saya Hadi, Teh Cece Kirani, ini adik sepupu. Ini dalangnya. Ini dalangnya gitu. Hadi ini tuh Kang Jan itu lagi ngobrol-ngobrol. Hadi tadi teh pingin kasih masukan Hadi dari Sultan. Ini orang yang tepat. Oh luar biasa. Ini yang membuat saya seperti ini. Allah karim. Dan alhamdulillah ada berkah saya bisa menikah dengan Cece Kirani. beliau. Allah karim. Kok Kok jadi serius ya? YouTuber, kalau ingin tahu rahasia saya, masa lalu saya, dan kehidupan kami berdua ada di kantongnya Kang Sultan. Allahu Akbar. Saya memahami kalimat Ahadi. Suka saya belum dapat komisi. Enggak lah. Nah ini kan hijrahnya Sultan. Sultan, Ahadi kan dulu hijrahnya wasilahnya melalui Kang Sultan, saya juga melalui Ahadi gitu kan. Akhirnya Jadi dulu deh, tadi pas mau masuk, Iya. ya masa bunda pakai tengkor. Kan ini biker dan rock. Oh iya, Emang aslinya saya suka Udah, tengkorak. apapun masuk. Zikrul maut ya. 2 menit. Iya. Ingat Emang mati. aslinya saya suka tengkorak. Tengkorak, koleksi Gak usah tengkorak. nyediain kursi, kita mau pamit. Udah lanjutin, ini lagi serius. Sultan sehat. Mau kemana tuh saya masih kangen. Nah, Ari sedikit dong buat Kang Chan yang mau hijrah tuh, hijrah awal tuh gimana? Bawa keyakinan apa memang harus gimana Adi? Kasih tahu Tadi dikit lah. sudah disampaikan Areja, Kang Sultan sudah cukup. Kuncinya adalah ada tekad, ada keinginan untuk menuju kepada apa yang dicita-citakan. Amin. Ilmu banyak, nasihat banyak, tapi tidak ada keinginan, tidak ada tekad, cita-cita percuma. Oh Allah. Dan harus jelas fokus cari apa untuk apa. Karena tidak sedikit hijrahnya karena pengen punya sesuatu, sesuatunya boleh jadi harta, sesuatunya boleh jadi karena pengen populer. Oh, jadi memang niatnya bukan ke sana Hadi ya. Ya. Lillah. Tapi ini kan rockstar nih. Sekarang lagi mendem ceritanya Hadi. Like jadi rockstar dia tuh kumaha kok Hadi? Kan apa gimana? Udah juga Zia. gitu. Namanya manusia. Oh, jadi salah dah ngomongnya gitu. Punya rasa, punya hati katanya. Rocker juga kaya raya. Gitu harus. Doa ya. Tadi naonnya. Gitu Hari Betul. Lo banyak berkah lah podcast ini Areja. Amin ya Allah. Maju terus, banyak berkahnya. Amin. Nuhun Hadi doain. Itu sama Kang Sultan. Alhamdulillah. Ini juga sama ada Kang Candil. Ini asli namanya Candil. Chandra. Oh Chandra. Soalnya ingatnya ke kolak. Waktu itu kan lahirnya bulan puasa dan banyak lagi kalau makan cadel keluar. Nah, kenapa saya mau serius dengan agama? Karena ada sosok sepertinya. Muda tapi ketauhidannya hebat. Luar biasa. Muda tapi banyak yang menyayangi. Muda tapi mau mengerjakan apa yang biasa dikerjakan sudah punya umur. Allah. Ini Kang Sultan. Atur nuhun Kang Sultan, semoga sehat terus. Kang Amin. Sultan. Banyak rezeki milik. Amin. Amin ya Allah. Kehidupannya. Aja maaf mengganggu ya. Iya. Lanjutkan lagi. Hadi nun bisa, Teh Cece nun bisa, Ayah Hadi, Bunda Cece, mudah-mudahan senantiasa disehatkan juga, diselamat juga, dimuliakan terus sama Allah. Atur nun. Ini bintang tamu istimewa sekali ya. Ini di podcast, ini luar biasa. Ini tanpa Masih berapa menit lagi? ini luar biasa. Ini podcast hari ini Berapa menit lagi? Ini sekitar bukan ada 96 menit. Ya udah lanjutkan ya, mangga sama. Hadi, Bapak Nun, Hadi. Hadi, ayo ya. Ya, Hadi jangan lupa transfer. Hati-hati sehat selalu. Ya. Luar biasa. Oh, ngungsi dulu. Oh, ngungsi. Sok di Palidia, karena Palidia. Aduh, alhamdulillah. Sandil ya. Kan tadi rocker juga manusia, titik. Ya. Punya rasa, punya hati. Ya. Jangan samakan dengan Pisau berarti. Pisau beruli pisau lima. Jadi Areja juga sudah tahu
kesuksesan seseorang itu kan bukan dilihat dari kekayaan, Ya, laisal ghina an kasrul awrat walakinnal ghina ghinan nafs. ini nafs. Jadi tidak Kaya lihat hatinya. bukan seseorang karena kesederhanaan atau karena kekayaan, tapi karena ketakwaannya orang itu dianggap kaya raya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaupun kita memandang menurut diri sendiri kekayaan itu menjadi satu kesuksesan seseorang, barangkali Rasulullah tidak akan terpilih sebagai orang yang Paling kaya. pemimpin para nabi, ya, yang memimpin dari Nabi Adam sampai Nabi Isa terakhir dan diakhiri oleh beliau. Kan kehidupannya sangat sederhana, tapi menjadi pemimpin Sayyidi waladi Adam wala fakhur. Saya itu pemimpin anak Adam, tapi saya tidak sombong, berkata begitu. Jadi sudah bukan apa kesuksesan seseorang dilihat dari kekayaan, bukan. Jadi makanya para wali kekasih-kekasih Allah, kita lihat ada yang di gunung, di hutan, dari kalangan bawah sampai kalangan atas mendatangi mereka-mereka untuk meminta berkah dan doanya. Kenapa tidak bangunan yang mewah, super mewah yang didatangi oleh kita, malah beliau-beliaulah kita ingin berkah doanya supaya doa kita diijabah, karena mereka-mereka lah yang memimpin dirinya sehingga menjadi kekayaan tertinggi buat dirinya, yaitu ketakwaan yang ada dalam nalurinya, jiwanya. Takwal qulubnya, Iya. takwa dalam hati ya. Iya. Luar biasa. Itu Mas Andir. Jadi tapi Kang. jangan karena saya ngomong gini jadi malas bukan. Itu kan kalau masalah rasa syukur atau sabar itu kan masalah hati. Kalau jasad kan tidak boleh berhenti, terus harus bekerja dan berikhtiar. Berikhtiar. Sabar itu kan tidak diam kalau kata guru kita ya. Betul. Tetap harus ada gerak gitu. Iya. Seperti halnya cicak makan nyamuk itu terbang, ya kan? Tapi cicak nggak terbang. Tapi cicak diam aja. Nyamuknya ngedatangi cicak, tapi nggak langsung ke mulutnya kan? Pada saat hinggap di jendela, itu kan burung kakatua namanya. Main celok di jendela mana tuh teh? Burung kakatua. Nenek sudah tua. Cicak di dinding. Diam-diam Merayap, ada seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, sebelum hap lalu ditangkap teh, ayam merayap mana? Harus ada usaha dulu, ikhtiar dulu, betul nggak, Pak Sultan? Ya. Makanya kata guru kita tadi kan, kita lagi berguru kepada guru misalnya, guru mursyid ya. Kalau tidak ada kerjasama dari seorang murid, nggak akan bisa nyampe. Iya. Kalau kata guru, kamu puasa, kamu wirid ini, kamu sholat ini, kita ngerjakan. Tapi kalau hanya sebatas iya, kadang mengerjakan, kadang tidak, ya lama nyampainya. Tetap harus ada kerjasama. Biarpun Mas Daniel minta doa ke Mas Reza, tetap ya ritual beliaunya sendiri wajib dilakukan. Itu. Ya. Jadi memang harus kita tuh saling mendoakan jatuhnya ya. Betul. Jadi wah saya cukup doain ya sholat tahajud enggak, sedekah tidak, duha ketinggalan terus, nggak ada kerjasama ya. Mau jadi bagaimana? Sesuatu hal terjadi di muka bumi ini harus ya ada sebab musabab. Makanya watasimu bihabillahi jami'a wala tafarraqu, ya kan? Iya. Kita ini bersandar kepada Allah, menggantungkan diri kepada Allah dengan jami'a, berjamaah, bersama-sama gitu loh. Ya, wala tafarraqu, jangan kalian bercerai-berai. Berarti kita saling menguatkan gitu loh. Innamal mu'minuna ikhwah. Kita ini beriman ini adalah saudara, saling mengingatkan. Siapa yang kalau kata Rasulullah kan saudara seiman itu dia bisa merasakan yang namanya jasadnya saudaranya itu sakit atau tidak, bisa merasakan. Betul. Kalau dia bahagia, makanya dijauhkan dari sifat iri dengki kita. Ini penting buat kita, hasad-hasud ini. Kalau kita melihat saudara kita senang, kita harus senang, harus lebih senang. Kalau melihat saudara kita susah, harus kita peduli kepada mereka. Jangan dibalik-balik. Kita melihat saudara kita susah, malah kita senang. Atau melihat saudara kita senang, malah kita ini mah jadi nggak suka bahasanya. Ini mah segala macam. Nah, itu kan iri dengki. Nah, ini hasad-hasud ini bahaya.
di dalam hidup kita. Tidak akan selamat orang yang masih menyimpan hasad dan hasud dalam dirinya, karena dia senantiasa menyimpan kebencian kepada siapapun. Makanya ilmunya As-Sultan, ilmunya di majelis kita ini biasanya untuk bagaimana belajar untuk membersihkan hati, biar dijauhkan, kalau kata Imam Al-Ghazali ya As-Sultan ya, takholi, dijauhkan dari sifat-sifat, dibuang sifat-sifat buruknya, tahali, diisi dengan sifat-sifat baiknya, tajalli yang disampaikan As-Sultan tadi, mujahadah. Kita ini benar-benar berjuang di jalan Allah, mujahadah, bersungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau sudah bersungguh-sungguh di jalan Allah, Allah akan tunjukkan jalan sesuai dengan keinginan Allah. Karena Kang Candil kita ini sudah diatur sama Allah. Mau kemana kita. Hari ini Kang Candil usaha, kata Allah cuma 100.000, nya 100.000. Mau puntar mantai, mau bolak-balik kemana-mana, kata Allah 100.000. Tapi di situ tetap Allah lihat proses usahanya Kang Candil. Kata Allah nih, hari ini Kang Candil harus dapat 20 juta. Padahal santai-santai aja. Tentu orang datang mau borong kopi, mau borong burger segala macam, kita nggak tahu. Itu Allah punya mau. Makanya serahin sama Allah. Kalau kata As-Sultan sering ngomong ke kita, dari Al-Quran dijelaskan, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kita punya cita-cita, kebulatan tekad, serahin lagi sama Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kalau sudah berserah diri kepada Allah, pasti akan cukupan lahir dan batin. Gitu Kang Candil. Jadi hijrah ini sok semangat dia, girohnya disemangatin dulu aja. Seperti As-Sultan tadi, ya. Udah tetap kita ngejalanin, Allah tidak melihat dari bentuk rupa luaran kita, harta benda kita, tapi kesungguhan kita di dalam menjalani ibadah itu sendiri. Sampai kepada kecintaan Allah. Ya Sultan ya gitunya. Sultan, nuhun pisan. Iya, Nuhun pisan atas waktunya. Sudah selesai? Mau terus? Ada pesan-pesan? Sultan kan hari di Bandung. Ya kan? Ini ustadznya, Ustadz biker juga beliau ini. Cuman dananya sekarang lagi alim ulama aja. Biar kasep cenah nama. Ya. Dan koleksi arminya banyak. Jadi kalau mau beli di enggak gitu, enggak jualan sebenarnya. Sultan punya koleksi armi. Ini armi dari mana? Ini pesan terakhir. Ini armi dari mana ya kalau ini kalau tidak salah ini jas quote-nya Hujan di era Vietnam, perang Vietnam. Oh, perang Vietnam. Ya. Ini. Jadi udah berapa koleksi sekarang army? Sedikit, baru 1.000. 1.000 biji. Saya jualan, Pak. Udah habis sisa 70. Oh, habis 370. Sedekain atau dibeli? Dijual. Oh, dijual. BU. BU. Ada yang limited edition? Oh, banyak. Oh, kan teman-teman yang lagi nyari kali army di tempat Sultan. Iya. Sultan rumah di mana sih? Ya, tetanggaan kita. Pesantren Al-Musyahadah Jalan Cilember Raya, nomor berapa rumah? Jalan Raya Cilember, Cimahi, Pondok Pesantren Al-Musyahadah, nomor rumah nomor 30. Nomor 30. Ya, siapa tahu ada tamu-tamu yang datang penggemar army, ingin datang atau enggak bukan penggemar army sebenarnya, ingin nanya konsultasi tentang keagamaan kepada Al-Sultan. Iya. Ya, gitu loh. Motor sekarang udah Harley udah 2 ya? Saya justru beda, dan bukan seperti itu. Saya berharap orang itu kan umumnya yang datang ke rumah kita tuh banyak masalah. Permasalahan apa? Rumah tangga, usaha, ekonomi, atau utang piutang tadi. Iya. Kan maunya itu kan sudah umum. Iya. Ya, saya belum menemukan gitu. Walau alam ke depan nggak tahu apa. Ada seseorang tamu misalnya datang ke tempat saya. Pak Sultan sampai nangis berarti. Kenapa Pak? Saya bilang. Saya ini diuji sama Allah. Diuji apa? Uang di sana dari sana sini ngocor terus. Ya Allah. Jarang ya? Itu saya belum menemukannya begitu tuh. Biasanya diam-diam aja. Betul, diam-diam aja kalau orang senang udah senang gitu. Diam-diam bye. Gue udah doain, tapi kan amal itu nggak boleh diungkit. Nanti habis. Nah itulah, semoga ada tamu begitu. Ada tamu begitu. Iya. Ya Allah, saya berbagi kebahagiaan, maunya bukan berbagi kesusahan. Saya tuh diuji kekayaan. Gitu. Sampai begitu tuh belum ada deh. Iya, insya Allah mudah-mudahan ada ya. Iya. Lagi. Ada mah udah dijual kekayaan tapi tetap merasa miskin ya ada. Nah, Bapak tahu dari mana sih merasa miskin? Bapak ini kayak udah pintar setahun. Banyak nonton film. Film gitu. Maksudnya itu masalah hati ya. Masalah hati. Harus merasa miskin
betul deh. Harus merasa apa yang kita punya ini milik Tuhan semua. Syukur-syukur yang dititipkan ini berlebih dari Allah, jadi nominal yang kita berikan balik lagi juga nominalnya besar, sehingga memang baliknya juga ke kita besar lagi gitu. As-shadaqatu bali yazdat. Sedekah itu bertambah. Nah itu tadi. Tapi kalau misalnya kita bisa nominalnya Lebih besar. berubah dari mulai misalnya dari 100, bulan depan 200, bulan 3 300, bulan 4 400, bulan 5, bulan 6, bulan 7, 8, 9 terus. Nah itu yang hebat. Itu ya. Itu karena apa misalnya seseorang bisa dapat? Karena apa? Ada kerjasama dengan Allah. Alhamdulillah. Karena dia nurut, patuh, taat. Jadi apa yang dicita-citakan itu pasti terkabul oleh Jadi intinya samina wa ata'na ya. tinggal berdoa, berikhtiar, dan selalu bekerja sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi Belum saya tutup, Pak. Hah? Saya yang tutup. Kan saya yang pembicaranya, Anda yang menutup. Apakah salah? Saya mengatakan wassalam. Waalaikumsalam. Ini bagaimana sih? Udah abang dulur. Bapak dari tadi ikut di sini. Bagaimana? Keikutan. Itu mudah-mudahan pertemuan kita itu singkat, ada hidayah Allah setelah Amin, kita ya Allah. bertiga dari semua tim podcast Reza Channel. Amin. Makasih ya Sultan. Sama-sama, Den. Mudah ilmunya bisa kita amalin. Amin, amin. Pak Sultan juga disehatkan terus, diselamatkan Amin, amin, terus, amin. dimuliakan terus sama Allah. Amin. Senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Amin, taala. Kami amin. juga mohon doanya, mudah-mudahan kami juga bisa istiqomah di jalan Amin, Allah. amin. Bahagia dunia akhirat. Amin. Termasuk yang nonton saat ini ya Sultan ya. Alhamdulillah. Amin, Kita amin. doakan semuanya sehat, selamat, bahagia, Amin. berkah, rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sultan, hatur nuhun pisan ya. Sama-sama, Den. Nuhun pisan. Sama-sama. Alhamdulillah. Ya. Kang Candi, thank you nya. Siap. Thank you. Iya, nuhun pisan. Alhamdulillah. Udah ngobrol seru, kedatangan tamu istimewa juga, alhamdulillah Adi lagi belajar benar. Termasuk Kang Candi tadi nanya-nanya tentang agama, bagaimana hijrah yang baik. Di awal kata Adi tadi harus ada kemauan dari diri, dan untuk niatnya bukan urusan dunia, urusan jabatan dan segala macam, urusan kepopuleran, tapi niatnya ibtigoi mardotillah, hanya mengharap dan mencari ridho Allah. Amin. Siapa yang saat ini mau like, share, and subscribe dari acara Arja Podcast, insya Allah rezekinya akan kita bagi-bagikan Amin. lagi kepada kaum duafa, fakir miskin, dan orang-orang yang susah di antara kita, anak yatim piatu. Sekali lagi, mudah-mudahan podcast pada hari ini podcast yang bisa bermanfaat dan menjadi inspirasi buat kita semua. Amin. Mohon maaf lahir batin. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.